Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji nama Tuhan, kembali kita boleh bersama-sama pada kali ini untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya telah memulai minggu yang lalu berbicara tentang penyakit akhir zaman dari manusia yang bisa juga menghidapi orang-orang percaya. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan karena kita sekarang berada di akhir zaman. Walaupun dalam suasana kita merayakan dan memperingati hari Natal, kedatangan Tuhan Yesus kali yang pertama, tapi ada baiknya juga kita juga menyesuaikan bahwa di saat kita sekarang dalam keadaan yang semakin mendekati kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita perlu merenungkan bagaimana masa akhir zaman itu akan dilanda penyakit bagi manusia akhir zaman. Yang pertama kita telah sampaikan minggu yang lalu, yaitu pada hari Rabu, bahwa ada manusia yang mencintai dirinya karena akan uang, cinta akan uang. Nah, kita akan masuk dalam penyakit yang kedua yang bisa melanda bagi orang percaya, dan pada umumnya adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mari saya akan bacakan kembali ayat renungan sebagai dasar kita pada kali ini yang berbunyi demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah mereka akan membual, saudara. Ini adalah penyakit yang kedua yang dialami oleh manusia pada akhir zaman. Mengapa ini harus terjadi? Karena dunia semakin jahat dan Tuhan akan menyatakan bagi orang-orang percaya yang sungguh mengikut adalah menjadi orang-orang yang bersinar, orang-orang yang bercahaya, artinya yang ada di dalam terang dan bisa mengalahkan kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang membual, maka kita berbicara tentang sesuatu yang diomongkan seseorang tetapi adalah tanpa fakta dan tanpa kebenaran. Banyak orang di akhir zaman atau hari-hari ini ngomongnya banyak tetapi isinya tidak ada. Itu adalah membual. Saudara, tujuan daripada orang yang membual seperti ini hanya ingin meninggikan diri, ingin menyatakan dia bergengsi seolah-olah dia adalah orang yang hebat, orang yang berpengaruh, orang yang ingin menyampaikan siapa dirinya, padahal sebetulnya itu adalah hanya sekedar omong kosong, omong doang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan tong kosong berbunyi naring. Padahal kekristenan yang berdasarkan Injil kebenaran adalah berbicara tentang kebenaran, adalah berdasarkan fakta, bukan fiksi. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Injil selalu dibangun berdasarkan fakta sejarah, karena narasi-narasi yang dibangun di dalam cerita Injil tentang Yesus yang lahir, Yesus yang hidup, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit, itu semua bisa dibuktikan dengan sejarah. Artinya faktanya adalah benar-benar real. Sebab sekalipun kita orang percaya kepada Tuhan Yesus yang mempunyai dasar teologi, yaitu pemaknaan daripada iman itu sendiri, tetapi sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, sebagai contoh adalah sejarawan dari Yahudi yang bernama Flavius Josephus, bahwa Yesus itu adalah satu tokoh yang historis, tokoh yang nyata, bukan tokoh yang fiktif. Artinya bahwa kematiannya adalah real. Dia adalah benar-benar mati di atas kayu salib, bahkan dia bangkit dari kematian. Demikian juga ada sejarawan yang lain yang bernama Tacitus, itu dari Romawi, yang mengatakan bahwa kekristenan dibangun dari kebenaran yang nyata, bukan karena fiksi atau bukan karena dongeng. Karena itu bagi kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus sebagai orang Kristen menyatakan kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka membual. Jadilah orang yang berkata ya di atas ya, sesuai dengan isi yang ada. Jangan membuat segala sesuatu lebih dari segala fakta yang ada. Jangan melebihi atau jangan mengurangi dari yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang diperingatkan oleh Paulus melalui Timotius, yaitu gembala jemaat yang dipercayakan di Efesus, supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen saudara dan saya yang saat ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan bersama renungan kita ini. Mari kita baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 20 yang demikian bunyinya, peringatan ini juga untuk saudara dan saya. Hai Timotius, hai saudara dan saya,
peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Di sana ditegaskan omongan yang kosong, omongan yang tidak ada maknanya, omongan yang sekedar basa-basi tetapi tidak punya nilai, omongan yang hoax, saudara. Itu harus kita jauhkan. Harus kita jauhkan. Jangan sampai kita termakan dengan cerita-cerita yang sesungguhnya hanya mengintimidasi, walaupun itu kelihatannya baik tetapi adalah hanya tipuan belaka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Itu bagian daripada sikap orang Kristen, supaya kita tidak terlalu cepat mengumbar kata-kata. Banyak berkata, cenderung kebenarannya adalah semakin berkurang. Tidak semua yang kita katakan 100% menjadi benar, karena kita diwarnai oleh terlalu banyak berkata-kata tetapi jarang berpikir dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus pasal 1 ayat yang 19 di sana dikatakan juga peringatan bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak menjadi orang yang suka membual. Membual adalah ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang tidak berdasarkan fakta, tapi hanya ingin supaya dirinya dihormati karena dia merasa tahu tentang banyak hal, tetapi setelah dicek di lapangan atau faktanya adalah nol besar. Oleh karena itu, mari, hai saudara-saudara, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, bukan berarti perkataan kita diperlambat menjadi pelan, tidak tegas, tetapi berkata dengan cermat sesuai dengan fakta dan kebenaran. Itu jauh lebih penting daripada kita terlalu banyak berkata-kata tapi isinya hanya sekedar mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kebanyakan orang membual karena punya alasan-alasan dan hal-hal yang tidak penting, dan cenderung hanya untuk menganggap dirinya supaya dianggap pintar. Misalnya sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen mungkin di antara kita, tapi saya berharap tidak terjadi di dalam ibu bapak sekalian yang mendengarkan renungan kali ini, yaitu ada orang yang suka memberi penjelasan kepada orang lain supaya mereka dianggap bahwa orang itu pintar membeli barang, bahwa semua yang dibeli barangnya dan dibandingkan dengan tetangga atau orang lainnya, pasti dia bisa membeli dengan harga yang murah, karena supaya dia dianggap bahwa dia pintar membeli barang yang sama di tempat yang sama dengan orang yang lain. Tetapi kalau dia membeli mesti selalu lebih murah, tapi tujuannya hanya untuk supaya orang itu merasa bahwa dia itu orang yang pintar membeli barang, walaupun sesungguhnya itu adalah bukan yang sesungguhnya, atau hoax yang dikurangi supaya dia menaikkan gengsinya bahwa memang Bapak orang ini hebat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya menjadi orang yang suka membual, sebab orang yang suka membual adalah orang yang menyampaikan sesuatu yang fiktif, bukan sesuatu yang fakta. Dan Tuhan peringatkan bahwa omongan kosong adalah omongan yang sia-sia, yang kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lebih baik apa ada dan mengucap syukur dari apa yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Saudara dan saya akan dinilai bukan hanya perkataan yang disampaikan kepada sesama, bahwa orang itu menjadi terpengaruh oleh kita, tetapi apakah esensi dari perkataan saudara dan saya sebagai orang Kristen itu benar-benar memuliakan Tuhan. Karena faktanya adalah saudara mengatakan kebenaran, bukan omong doang, bukan tong kosong berbunyi lain, tetapi justru kita berbicara sesuai dengan isi dan maksud serta tujuan, bahwa saudara menjadi berkat karena memang saudara diberi kekuatan, kemampuan untuk melakukan itu, karena kebenaran ada di pihak saudara dan Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya peringatan firman Tuhan kali ini bahwa kita tidak boleh menjadi pembual, maka menjadi nyata bahwa itu adalah salah satu penyakit akhir zaman bagi setiap manusia, dan hendaklah itu dijauhkan dari saudara dan saya sebagai orang yang percaya, supaya kita boleh menyambut kedatangan Tuhan sehingga kita tidak cacat dan tidak celah, sehingga kita boleh didapati oleh Tuhan berkenan
di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Haleluya. Amin.